Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, tanggal 19 Desember 2021, hari Minggu, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga kami siap mendengar firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan kami semua diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Hari ini kita akan dengar khotbah mengenai berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya, ayat masnya yang akan diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13 berkata demikian. Berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Amin. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman. Amin. Yang akan kita bahas yang pertama, berjaga-jaga cara manusia. Nah, yang kedua, ya, berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki. Berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, mari kita lihat firman tadi. 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah. Ya. Jadi berjaga-jaga, ya, waspada. Kita harus berhati-hati, ya, sadar, ya, selalu siap menghadapi segala sesuatu dengan cekatan. Kita akan atasi, ya, kita berjaga-jaga, ya. Berdirilah dengan teguh, amin, dalam iman, ya. Jadi kita harus tegas, harus kuat, harus beriman, harus percaya, harus tangguh, ya, dalam iman kita, ya. Berjaga-jaga, iman kita jangan hilang, kita jangan dikalahkan oleh si iblis. Kita akan keluar sebagai pemenang, selalu keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang, karena kita menjaga iman kita berjaga-jaga terus-menerus, amin, ya. Jadi kita sadar, lawanlah iblis, amin, karena iblis seperti singa mengelilingi kita, ya, mengaum-ngaum mencari orang yang mau ditelannya, tapi kita sudah diselamatkan, kita sudah dibela, ya. Kita punya pendoa syafaat yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, amin. Dalam perlindungan Tuhan, marilah kita selalu berjaga-jaga, selalu waspada, amin. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, dalam kejahatan, dalam hal-hal yang kita tidak kehendaki, amin. Nah, kita juga sudah punya, diberi oleh Tuhan talenta, pakailah talenta itu, amin. Ya, jadi lawanlah si iblis, amin. Ya, jadi caranya bagaimana? Tuhan sudah memberi keselamatan kepada kita, sudah memberi perlengkapan senjata Allah, ya. Tuhan berperang menggantikan kami. Kemenangan demi kemenangan kami dapat raih. Itu harus kita ucapkan setiap hari, setiap pagi. Kita berdoa demikian sehingga kita ada perlindungan, ya, dari Tuhan, amin. Kita yakin dan percaya, ya, semua dalam genggam Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita diselamatkan, amin. Tidak ada celah bagi si iblis, ya. Perlengkapan senjata Allah, ya, lengkap, ya, baik untuk kita ucapkan terjadi, amin. Jadi dalam ada perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus sehingga
Si iblis tidak bisa mengalahkan kita, amin. Karena dia sudah dikalahkan, kita harus yakin dan percaya. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, amin. Kita pegang dengan sungguh-sungguh, amin. Nah, mari kita akan lihat ya. Yang pertama, berjaga-jaga cara manusia ya. Tuhan beri hikmat kepada kita ya, untuk berjaga-jaga, bagus, baik, akal yang Tuhan berikan kepada kita, diberi kepintaran, kecerdasan, pengalaman, dan akhirnya tahu manusia harus berbuat apa sehingga tidak jatuh atau tidak kecewa atau tidak rugi, ada masalah ya. Nah, seperti sekarang COVID-19 ya, kita sudah tahu, oh ini ada sakit penyakit yang menyerang, membuat tubuh bisa sakit, bisa lemah, bisa meninggal bahkan. Jadi ada 5M ya untuk menjaga diri, untuk menghindari hal-hal yang demikian ya, suntik vaksin dan yang lain untuk mencegah ya, untuk mencegah sakit penyakit itu ya, pakai masker, itu semua adalah usaha yang baik untuk hal yang baik, amin. Nah, itu ya, jadi kita akan melihat sekilas mengenai apa yang manusia sudah lakukan, dan kita juga ingat hal ini ya, dimana kalau kita belum lakukan, lakukanlah preventif ya, untuk pencegahan hal-hal yang buruk ya. Ya, seperti yang kita mudah lihat ya sehari-hari, sebuah rumah dibangun, ada temboknya untuk mencegah orang masuk, ada pintu, ada pagar bahkan ya, ada teralis. Itu semua untuk berjaga-jaga, untuk melindungi diri sendiri atau keluarga, bahkan dipasang CCTV, itu bagus sekali ya. Ada ronda menjaga ya. Demikian juga ada patroli polisi ya yang keliling kota menjaga keamanan kita ya. Ada satpam di bank, ada di toko emas, di pabrik-pabrik untuk berjaga-jaga ya supaya pencuri tidak masuk ya. Nah, ya kita kalau lihat ya, mobil zaman dulu itu ada bumper ya, depan belakang, untuk kalau tabrakan ya, mobil kita tidak rusak ya. Dan ternyata sekarang manusia, pabrik membuatnya udah berubah, tidak pakai besi yang berat karena membebani kendaraan, dan kalau tabrakan bahaya, orang yang ditabrak itu bisa luka berat atau meninggal. Atau mobil, di dalam mobil kalau tabrakan kencang ke pohon atau ke besi, ke apa itu, goncangannya kencang sekali, bisa bahaya untuk penumpang. Jadi sekarang kita lihat begitu manis diubah ya, jadi pakai plastik, pakai fiber. Maksud tujuannya adalah supaya kalau ada benturan yang rusak barang itu ya, dan dalam perlindungan juga dari radiator, dan itu semua untuk melindungi ya, untuk berjaga-jaga supaya kerusakan atau bahayanya lebih jauh, maksudnya tidak membahayakan ya, lebih baik gitu ya. Baik, ada berjaga-jaga ya waktu musim hujan seperti sekarang ini ya, Desember hujan terus ya, berjaga-jaga. Apakah kita berjaga-jaga bawa payung ya, bawa jas hujan ya, keluar rumah ya, untuk berjaga-jaga. Kalau hujan baru rintik kecil, cepat kita buka payung kita atau kita berteduh, itu berjaga-jaga ya. Ya, selanjutnya petinju, kita tahu dia berjaga-jaga ya untuk latihan supaya tidak kena pukul. Demikian juga waktu pertandingan, ada aturan sekarang harus pakai alat pelindung kepala supaya kalau kena pukul tidak terlalu masalah nih ya. Demikian juga giginya
ya dikasih karet supaya tidak rontok gitu, berjaga-jaga ya. Nah, itu hal-hal yang baik ya. Nah, kita juga tahu naik motor ada aturan harus pakai helm ya, supaya kalau terbentur atau jatuh dalam dilindungi kepala kita ya. Nah, baik, kita dengan singkat terakhir yang ke-10, orang yang belum bisa berenang atau baru belajar berenang pakai ban ya, ban mobil atau ban khusus atau pakai pelampung untuk menjaga-jaga supaya tidak tenggelam ya. Baik, itu beberapa hal yang baik ya yang kita juga perlu praktekkan dalam kehidupan kita untuk berjaga-jaga ya. Nah, yang kedua yang berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki. Berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki ya. Nah, yang tadi ya Matius, coba kita lihat Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari manapun akan saatnya. Jadi ini menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu kapan, sehingga kita harus berjaga-jaga ya, harus waspada, harus tetap parkir di hadirat Tuhan, selalu lakukan firman, kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan pada kita dan apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Amin. Ya, kalau kita lihat ya perumpamaan di Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang mengenai 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. Ya, kita yakin dan percaya semua mau jadi gambaran yang gadis yang bijak. Ya, di mana gadis yang bijak menanti kedatangan mempelai, ialah itu Tuhan Yesus. Kita adalah mempelai wanitanya ya. Nah, waktu berjaga-jaga itu ya, mempelai yang atau gadis yang bodoh itu ya adalah mereka harusnya berjaga-jaga tetapi ngantuk, tertidur ya. Di mana waktu mempelai datang ya, mereka belum siap minyak ya, minyaknya belum siap, buli-bulinya kosong atau kurang mungkin, atau kosong. Di sana dikatakan bahwa yang bodoh itu ternyata mereka perlu pergi beli minyak ya, dan yang bijak itu sudah siap. Dan apa arti ini? Ada mengenai minyak ya, mengenai minyak adalah dipermakan itu adalah Roh Kudus. Amin. Jadi kita harus kepenuhan Roh Kudus. Jadi waktu kita kepenuhan Roh Kudus ya, kita ada hikmat untuk bertutur kata, bertindak, lakukan yang penuh Roh Kudus, lakukan firman Tuhan, berserah kepada Tuhan sepenuhnya, minta tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus ya, sehingga firman Tuhan dilakukan dengan benar ya. Sehingga tidak ada cacat celah. Waktu kita taat, waktu setia ya, Roh Kudus akan menolong kita ya. Kita akan disebut gadis yang bijak. Amin. Jadi waktunya kita bisa masuk bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan waktu yang bodoh itu pintu sudah tertutup dan tidak bisa dibuka ya. Jadi marilah kita hidup murni sesuai dengan tuntunan Tuhan, kudus, tahir, layak di hadapan Tuhan, selalu memuji, memuliakan Tuhan, sehingga waktu kita terus berjaga-jaga, kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan ya. Nah, kita jangan seperti Esau hanya sementara, kenikmatan sementara, menjual hak kesulungannya ya, dan sehingga dia dapat kerugian ya. Ya, kita
harus tetap stay tune di hadapan Tuhan, amin. Sehingga kita akan dapat yang terbaik, amin. Ya, di Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah, di hadapan anak manusia, amin. Ya, jadi kita harus kuat dan luput dari semua kejadian yang tidak baik, amin. Dengan cara berjaga-jaga dalam doa, amin. Kita tetaplah berdoa ya senantiasa. Kalau berdoa artinya kita terus komunikasi sama Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, Tuhan otomatis akan melindungi kita, amin. Ya, kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat ya, karena kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi tanda-tanda akhir zaman sudah makin digenapi. Jadi berjaga-jagalah ya, percaya ya, persiapkan diri dengan benar dan baik, amin. Seperti contoh mempelai wanita ya, dimana kalau pernikahan sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, amin. Ya, baju, ya, rambut, ya, barang-barang, aksesori semua dipersiapkan dengan baik. Demikian juga kita mempersiapkan diri dengan baik menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ya. Ya, Mazmur 24 ayat 37, sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia ya. Ya, jadi Nuh orang yang benar, lakukan firman Tuhan dan seisi keluarga diselamatkan. Waktu pintu bahtera tertutup udah tidak bisa dibuka ya. Jadi marilah kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan, amin. Jadi berjaga-jagalah ya, jangan putus asa, jangan kecewa ya, jangan mundur dari Tuhan, maju terus, percaya terus, amin. Nah, kita lihat ya apa yang Tuhan kehendaki ya. Ada berapa hal ya, di firman Tuhan dikatakan jangan tidur. 1 Tesalonika yang pertama ya, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 46. 4 sampai 6, sorry. 4 sampai 6. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangkan kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar, amin. Yang pertama, janganlah tidur ya, maksud di sini berjaga-jaga, roh kita menyala-nyala ya, melayani Tuhan, berseru terus, kontak sama Tuhan selalu, sehingga kita jadi anak terang, amin. Kita sudah jadi anak terang karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus, amin. Jadi berjaga-jagalah ya, dan kita tidak dalam kehidupan dalam kegelapan keduniawian ya, tapi hidup oleh firman Tuhan, amin. Taat ya, jauhkan kita dari dosa-dosa ya. Nah, jadi seperti yang tadi pertama, selalu kita perlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan berperang menggantikan kami sehingga kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang ya. Jadi keselamatan sudah kita terima, kita yakin dan percaya kita diselamatkan, amin. Ya, kita lihat di Roma 13 ayat 11 sampai 12, Roma 13 11 sampai 12. Sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang.
Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Ya. Jadi itulah yang kita harus lakukan sehingga finishing well. Amin. Finishing well, ya, diakhiri dengan baik. Amin. Kita segala sesuatu, ya, harus diakhiri dengan baik. Amin. Ya. Masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, pasangan, keluarga, dan macam-macam, ya, kita, ya, dengarlah firman Tuhan, ya, lakukanlah firman Tuhan, berserah kepada Tuhan, ikuti nasihat dari firman Tuhan, ya, dan kita jauhkan dari si iblis, ya, karena dia berusaha menjatuhkan orang-orang percaya, dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Nah, kita teruskan, ya. Jadi kita yakin dan percaya kita adalah pemenang, dan roh jahat akan dikalahkan. Amin. Ya, yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Amin. Matius 25 ayat 10 sampai 13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk ke bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, seperti yang tadi, ya, tadi saya sudah bahas mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Amin. Jadi bersungguh-sungguhlah, layanilah Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita sungguh, setia, betul, parkir di hadirat Allah, kita yakin dan percaya, ya, pelita Roh Kudus menyertai kita terus sehingga kita anak terang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah minyak adalah gambaran Roh Kudus. Amin. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh demikian hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5, ya. Kita jangan kedagingan atau menurut daging, atau maksudnya adalah hal dunia, hal yang tidak baik, yang buruk, tetapi penuhlah Roh Kudus, ya, hikmat dari Tuhan, ya, segala perkara, segala masalah, problem, kita berdoa, tanya ke Tuhan, biar Roh Kudus, melalui Roh Kudus kita dikasih tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang, ya. Firman Tuhan dikatakan ini demikian baik sekali, ya. Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8, jadi pegangan untuk kita selalu berpikiran positif, ucapkan yang positif ada untuk berjaga-jaga keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan berkata demikian, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Amin. Waktu kita pikiran, ucapan yang positif itu terjadi karena menabur menuai apa yang kita ucapkan, karena ada kuasa dalam mulut kita. Ucapkan yang positif. Amin. Saya diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Bawa dalam doa selalu, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus selamatkan saya dan seisi keluarga saya. Ucapkan terus. Amin. Dan bawa dalam doa waktu mesbah keluarga, ucapkan perlengkapan senjata Allah, ya, dan hidup kudus, benar, suci,
tahir adanya, dan perlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Amin. Tuhan berperang menggantikan kami. Kemenangan demi kemenangan kami dapat raih. Amin. Ya, jadi Mazmur 20 ayat 7 juga demikian kita ucapkan. Mazmur 20 ayat 7, Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa oleh pengurapan aku memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Amin. Tiap pagi berdoa, urapi kami, urapi saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan urapan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak roh jahat bisa menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan berperang menggantikan kami. Kemenangan demi kemenangan kami dapat raih. Amin. Baik, yang ketiga, waspada akan ketamakan, ya. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, ya. Nah, ini ya. Jadi ketamakan, ya. Jadi nomor satu, ya, yang kita banyak bicara ketamakan, biasa orang bicara harta, ya. Ketamakan harta, ya. Jadi kita bolehkah kaya? Boleh, tidak salah, ya. Kita tahu, ya, hamba Tuhan juga di Alkitab, ya, kaya, ya. Ada yang Tuhan berkati, ya, Abraham kaya, ya, Ishak. Dan tapi yang penting adalah kita fokusnya harus nomor satukan Tuhan. Amin. Bukan karena harta kita berbuat dosa, buat kejahatan. Tuhan tidak berkenan kepada kita hal-hal yang tidak baik dilakukan. Amin. Kita menabur, ya, taburan yang baik, hasil yang baik. Amin. Jadi sungguh-sungguh lakukanlah firman Tuhan, berkat akan mengejar kita, ya. Kita menabur dengan benih yang baik, kita akan menuai berkelimpahan. Amin. Ya, kita dapat yang terbaik, hasil yang terbaik karena kita sudah menanam di tanah yang baik, kita memupuk, kita menyirami, kita tinggal tunggu seperti petani. Amin. Panjang sabar, ya. Ya, kita Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan serta kepentingan-pentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jeram, ya. Itu waspada, ya. Oke, yang terakhir, waspada terhadap ajaran sesat. Matius 7 ayat 15 sampai 18. Matius 7 ayat 15 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu untuk menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi hati-hatilah dengan ajaran sesat, orang sesat, di mana sering, ya, kata-katanya kadang bagus, benar, tetapi kelakuannya tidak benar, tidak baik. Hindarilah, amin. Jauhilah mereka itu, karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Jangan ikuti, ya, ajaran sesat, ya. Yang penting kita lakuin firman Tuhan, ya, benar, ya, dan benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan berjaga-jaga untuk kita. Amin. Jadi kita yakin dan percaya Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang karena kita sudah lakukan firman Tuhan, sudah taat pada firman Tuhan, kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Berjaga-jagalah, kita selamat semuanya, ya. Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita. Haleluya. Amin. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai firman Tuhan, khotbah mengenai berjaga-jaga. Ya.
Ayat masnya 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Yang telah dibahas adalah salah satu, berjaga-jaga dari cara manusia. Kedua, berjaga-jaga yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami akan jadi pelaku firman Tuhan. Kami berjaga-jaga dan kami diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah lumbung kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Haleluya. Amin.